Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia, para ustadz, para ustazat, para santri, putra dan putri, para orang tua, dan segenap keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam limpahan rahmatnya. Saudara-saudaraku, pengajian kita tempo hari sudah sampai ayat 48 dan kita lanjutkan sekarang ke ayat-ayat berikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 49 sampai ayat 52. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ayat-ayat ini dan juga seterusnya sampai ayat 142 masih berbicara tentang Bani Israel. Nah, pada ayat 49 itu bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan ingatlah kata iz, tafsirannya uzkur iz, wa iz, dan ingatlah ketika najainakum, kami selamatkan kamu sekalian, Bani Israel, min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun, yasumunakum su'al azabi, yang menimpakan kamu
siksaan yang buruk. Yuzabbihuna abna'akum. Mereka sembelih anak-anakmu yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan mereka biarkan hidup wanita-wanitamu. Wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Pada yang demikian itu merupakan ujian yang berat dari Tuhanmu. Pada ayat 49 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, anak cucunya Nabi Yakub. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari keluarga Fir'aun yang begitu kejam. Bentuk kekejamannya adalah yasumunakum su'al azab. Mereka timpakan kepadamu siksaan yang berat. Wa yuzabbihuna abna'akum. Mereka sembelih anak laki-laki yang kalian miliki. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan mereka biarkan hidup wanita-wanitamu. Jadi ceritanya bahwa Fir'aun itu dia akan bermimpi akan dibunuh. Karenanya dia mengantisipasinya dengan membiarkan wanita itu hidup. Anak-anak perempuan hidup. Wanita-wanita hidup. Sementara anak-anak yang laki-laki itu dibunuh. Sehingga selamatnya Nabiullah Musa dari kekejaman pembunuhan keluarga Fir'aun itu ajaib sekali. Dia ketika lahir dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil, dan ketika dihanyutkan diletakkan di atas box yang tidak menyerap air, sehingga mengambanglah box itu sampai akhirnya lewatlah di depan istana Fir'aun. Dan bayi Musa itu dipantau perjalanannya
oleh kakaknya Musa yang perempuan atas perintah ibunya. Sampai akhirnya ditemukanlah box bayi itu oleh istri Fir'aun yang menimbulkan rasa iba. Sehingga diselamatkanlah bayi itu. Begitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diambillah Musa yang masih bayi itu sebagai anak angkat oleh istrinya Fir'aun. Selamat Musa itu dengan langkah tersebut. Yuzabbihuna abna'akum. Sementara anak-anak laki-laki semuanya disembelih oleh keluarga Fir'aun. Tidak ada yang hidup kecuali satu, hanya bayi Musa saja. Wa yastahyuna nisa'akum. Mereka biarkan wanita-wanita kamu Bani Israel itu tetap hidup. Karena tidak akan mengancam kehidupan Fir'aun. Wa fi zalikum bala'un mir rabbikum azim. Pada yang demikian itu merupakan ujian yang berat dari Tuhanmu itu. Kekejaman Fir'aun dan keluarganya atas masyarakat waktu itu. Ayat berikutnya, wa iz faraqna bikumul bahra. Ayat 50. Dan ingatlah, sebagaimana dikatakan tadi bahwa iz itu tafsirannya uskur is. Ingatlah ketika. Wa iz faraqna bikumul bahra. Dan ingatlah ketika kami belah lautan itu. Fa'anjainakum. Lalu kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'auna. Dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun di laut itu. Wa antum tanzur. Dan kalian menyaksikan tentang hal itu. Ini nikmat lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Musa dan Bani Israel. Ketika mereka lari dari kekejaman Fir'aun sampai ke tepian Laut Merah. Ternyata kejaran itu terus berlanjut. Maka larilah mereka, Musa bersama dengan orang-orang Bani Israel yang setia mengikutinya dari kekejaman pemburuan Fir'aun dan keluarganya. Sesudah di tepi pantai, ya, maka Musa kemudian diwahyukan untuk mengetukkan tongkatnya
ke Laut Merah itu, maka pecahlah laut itu. Ya. Sehingga terjadilah pembelahan belah laut itu, dan Musa serta Bani Israel bisa lari dari kejaran Fir'aun. Masih terus dikejar oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sampai akhirnya ke tepian yang sebelahnya. Lalu setelah sampai ke tepian, sementara Fir'aun masih di tengah yang mengejar Musa dan Bani Israel, lalu Allah mewahyukan kepada Musa untuk mengetukkan kembali, memukulkan kembali tongkatnya. Maka kemudian lautan yang tadinya terbelah tertutup lagi, ya, dan seketika maka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, keluarganya tenggelam dalam Laut Merah itu. Selamatlah Musa dan Bani Israel. Sementara Fir'aun dan pengikut serta bala tentaranya yang mengejar-ngejar Musa dan Bani Israel tenggelam dalam Laut Merah itu. Ini yang diceritakan, wa iz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami belah, ya, lautan itu, Laut Merah itu. Ya. Fa anjainakum, maka kami selamatkan kamu wahai Musa dan Bani Israel. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan keluarganya. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat hal itu. Orang-orang Bani Israel bersama Musa melihat ketika lautan itu dipukul kembali, kemudian, ya, daratan yang dijalani, ya, oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya tertutup kembali oleh lautan yang terbelah tadi. Ketika tenggelamnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di tengah lautan itu, dalam perjalanan mereka mengejar Bani Israel yang sudah sampai ke tepian, ya, maka Bani Israel itu melihat tenggelamnya Fir'aun dan keluarganya, pengikut-pengikutnya. Wa antum tanzurun, padahal kalian menyaksikannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian, dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala, ya, menenggelamkan Fir'aun berikut keluarga dan bala tentaranya. Allah selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun itu. Itu ayat 50. Kemudian ayat berikutnya, wa iz wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa, kepada Nabi Musa, arba'ina lailatan, 40 malam. Ya. Musa dijanjikan untuk pergi ke Bukit Tur, ya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ditinggalkanlah Bani Israel oleh Musa. Ya.
dalam kepergiannya selama 40 malam ke Bukit Tur untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah wa iz wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam. Summa takhastumul ijla, kemudian kalian mengambil anak sapi sebagai sesembahan. Terjadi penyimpangan ketika Musa meninggalkan Bani Israel untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 malam. Musa tinggalkan mereka bersama Harun. Kemudian Bani Israel melakukan penyimpangan, menyembah berhala anak sapi yang mereka tuhankan, yang dibuat oleh Samiri. Ya. Sehingga patung anak sapi itu yang ketika ketiup angin, rongga mulutnya itu mengeluarkan suara. Tertipu mereka oleh bujuk rayu Samiri. Kata Samiri, inilah Tuhan kalian. Ya. Lalu terberdayalah mereka untuk mempertuhankan anak sapi. Summa takhastubul ijla min ba'dihi. Kemudian kalian mengambil anak sapi sebagai Tuhan, sebagai sesembahan setelah itu. Setelah kepergian Nabiullah Musa untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim dengan menyembah anak sapi sebagai Tuhan. Zalim. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mereka menyembah anak sapi, ya, yang bukan Tuhan, mereka klaim sebagai sesembahan. Itu zalim. Bahkan di ayat lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mereka yang mempertuhankan anak sapi, menyembah anak sapi itu adalah zalim. Ya. Melakukan kemusyrikan. Wa antum zalimun. Dan kalian dengan menyembah anak sapi itu atau menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan adalah perbuatan yang zalim, yang sangat fatal kekeliruannya. Bukan Tuhan diperlakukan sebagai Tuhan, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang tidak layak untuk disembah dipertuhankan, lalu mereka menyembahnya, mempertuhankannya. Itu
penyimpangan yang mereka lakukan. Menyembah anak sapi. Kemudian pada ayat 52-nya, summa afauna ankum. Kemudian kami maafkan kalian. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemaaf, maha pengampun. Ketika Musa telah kembali mengingatkan tentang kesalahan mereka, ya, meminta mereka untuk bertobat, mereka lakukan penyesalan, tobat itu, sekalipun kesalahannya begitu besar. Allah Maha Pemaaf. Ketika mereka melakukan penyimpangan, lalu mereka menyesal atas penyimpangannya dengan diingatkan oleh Nabiullah Musa, diingatkan untuk bertobat, menyesal dan bertobat. Mereka lakukan tobat itu, penyesalan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pemaaf. Summa afauna ankum. Kemudian kami maafkan kamu. Pakai kata summa, artinya ada jeda. Tidak disebutkan dalam ayat ini proses bagaimana Musa mengajarkan kepada mereka untuk menyesali perbuatan mereka dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan itu. Bertobat. Nanti akan kita jumpai di belakang kisah tentang itu. Summa afauna ankum. Kemudian kami maafkan kamu. Sekalipun kamu sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Mimba dizalika. Sesudah itu. Kemudian kami maafkan kalian sesudah itu. Sesudah melakukan penyimpangan. Ya. Sesudah bertobat. Seperti yang diajarkan oleh Musa atas penyimpangan itu. La'allakum tashkurun. Agar supaya kalian bersyukur. Itu ayat 52. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Betapa kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangnya Allah kepada Bani Israel. Diberikan berbagai kenikmatan kepada mereka. Sampai-sampai ketika mereka melakukan penyimpangan yang fatal, kemusyrikan, menyembah anak sapi. Tapi karena Nabiullah Musa kemudian mengingatkannya,
atas penyimpangan itu, mengajarkan, menyesali, bertobat. Mereka bertobat atas penyimpangan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Rahman Rahimnya Allah kepada hambanya. Kepada, dalam konteks ayat ini, Bani Israel. Kalau seseorang itu melakukan kesalahan, sekalipun kesalahan itu fatal, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Adam, atau kesalahan seperti yang dilakukan oleh pengikut Nabiullah Musa, Bani Israel, kemusyrikan, menyembah berhala. Tapi kalau orang melakukan kesalahan, lalu menyadari tentang kesalahan itu, bertobat atas kesalahan itu, berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Wahai Bani Adam, kata Rasulullah, kalau kamu datang kepada Allah dengan setumpuk dosa walaupun setinggi langit, tapi kemudian kamu beristighfar dan bertobat, maka Allah akan mendatangi kamu dengan setumpuk ampunan itu. Sebesar itu. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Di ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Baik dosa kecil, dosa besar, termasuk juga dosa syirik. Memang ada disebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah tidak mengampuni orang yang mempersekutukan Dia dengan sesuatu dan mengampuni selain itu. Artinya Allah tidak mengampuni kalau seseorang melakukan kemusyrikan sampai mati. Kalau dia sudah mati, maka orang lain tidak bisa memohonkan ampunan untuk dia. Tapi kalau sebelum mati dia beristighfar dan bertobat, Allah yaghfiruz dzunuba jami'an, mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Karenanya bertobatlah, beristighfarlah. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Mintalah pengampunan atas dosa-dosa kamu. Kemudian bertobatlah kamu, kembalilah kamu kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Beristighfar dan bertobatlah sebelum kesempatan itu hilang. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selagi belum sekarang sesali atas kesalahan-kesalahan kita, sekalipun kesalahan besar.
dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, فَإِذَا هُوَ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ. Kalau seseorang itu bertobat, menghentikan kesalahannya dan beristighfar, saqula qalbuhu, bersih lagi hatinya, mencorong lagi hatinya. Wa in ada. Kalau dia balik lagi melakukan kesalahan, balik lagi kotoran itu di hatinya. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Tawwab, penerima taubat, Allah Ghafur, pengampun. Manfaatkan peluang ini sebelum dia hilang kesempatannya dari diri kita. Kemudian kami maafkan kalian sesudah itu. Sesudah melakukan kesalahan, sesudah menyesal, bertobat dan beristighfar, mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, agar supaya kamu sekalian bersyukur. Jadi kalau Allah sudah memaafkan seseorang dari kesalahan-kesalahannya, termasuk kesalahan-kesalahan fatalnya, hendaknya dia bersyukur kepada Allah, menggunakan waktunya untuk bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Seperti banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Bersyukur kepada Allah atas ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan bersyukur atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bersyukur itu, saudara-saudaraku, ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah syukur pengakuan. Dia akui nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Dia akui semua nikmat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan anugerah Allah kepadanya. Itulah yang sering kita ucapkan, alhamdulillah alladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke jalan yang benar ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tentu kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk itu kepada kami. Kita ucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami pada pagi ini dan seluruh kekuasaan itu milik Allah. Kami milik Allah, semua kekuasaan itu walaupun banyak yang mengklaimnya, dia milik Allah. Hakikatnya milik Allah, diri kita dan juga semua kekuasaan yang ada di alam semesta ini. Walhamdulillah, alhamdulillah. Kita akui, kita sadari. Itu syukur
pengakuan. Seperti juga yang diucapkan oleh salah seorang nabi. Haza min fadli Rabbi. Inilah di antara karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Dengan karunia ini. Ashkuru am akfur. Apakah aku dapat bersyukur ataukah aku kufur, mengingkari? Itu syukur yang pertama. Syukur pengakuan. Ya. Syukur baik pengakuan lewat keyakinannya, ya, atau pengakuan lewat ucapannya. Ya. Syukur qalbi atau i'tiqadi dan syukur qauli atau lisani. Syukur keyakinan, syukur hati, pengakuan, dan juga syukur ucapan dengan lidah. Nah, ketika seseorang mengucapkannya, itu mengandung dua. Syukur dengan keyakinannya, juga syukur dengan ucapannya. Ya, seperti Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam doa Sayyidul Istighfar. Luar biasa itu. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah penciptaku. Engkau yang memiliki diriku. Engkau yang mengatur hidupku. Anta Rabbi. La ilaha illa anta. Gak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau. Wa ana abduka. Sementara aku ini adalah hambamu. Aku hambamu. Aku hamba Allah. Aku tidak menghamba kepada hawa nafsuku. Aku tidak menghamba kepada setan. Aku juga tidak menghamba kepada orang lain atau makhluk yang lain. Anta Rabbi, la ilaha illa anta, wa ana abduka. Engkau Rabbku, Tuhanku, aku hambamu. Positioning yang benar. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan setia dengan janjiku selagi aku masih sanggup. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bisambi. Aku akui nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Dan aku pun mengakui dosaku. Pengakuan yang tulus, yang benar. Mengakui nikmat Allah, mengakui juga kesalahannya, mengakui dosanya. Karenanya di ujungnya faghfirli, karena itu ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiruz dzunub illa anta. Karena enggak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini syukur. Syukur pengakuan atau i'tiraf, syukur keyakinan, ya, dan juga syukur ucapan ketika dia diucapkan. Nah, bentuk yang ketiga dari syukur itu adalah syukur memfungsikan nikmat karunia Allah pada fungsinya. Satu kali
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai begitu lama sholat malamnya, sehingga membekak, membesar ya, betisnya, kakinya. Taubahnya seperti kita duduk berangkat dari Jakarta misalnya ke Surabaya, duduk di bis, bisa jadi betis kita membengkak, kaki kita membengkak karena terlalu lama dalam posisi duduk atau tegak kakinya seperti orang berdiri. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh istrinya. Sampai ditanya beliau, mengapa engkau lakukan ini? Ya, sampai kakimu membengkak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan untuk mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh istrinya, beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakur." Tidak bolehkah aku ingin menjadi hamba yang syakur, banyak bersyukur? Rasulullah menjawabnya, untuk bersyukur, untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur. Salatnya itu berlama-lama sebagai perwujudan dari syukur yang beliau lakukan. Nah, inilah syukur amali. Orang memfungsikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jasad kepada dia, anggota tubuh kepada dia, lalu dia fungsikan secara baik. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja untuk mencari nafkah. Dia membantu orang lain. Dia berbuat positif. Memfungsikan karunia Allah sebagaimana mestinya, sesuai dengan arahan dan kehendak Allah. Itu adalah wujud syukur. Syukur amali. Bukan cuma ibadah ritual saja, termasuk juga ibadah sosial. Bukan sholat saja, berzikir saja, termasuk juga membantu orang lain, berdakwah kepada orang lain, mengingatkan orang lain. Itu syukur. Syukur amali. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel, ya, setelah Allah mengampuni atas kesalahan mereka, hendaknya mereka bisa bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan begitu banyak kepada mereka. Bersyukur atas ampunan Allah setelah mereka ya beristighfar, minta ampun dan bertobat atas kesalahan-kesalahannya sekalipun fatal, dan bersyukur dalam bentuk pengakuan, bersyukur dalam bentuk ucapan, serta bersyukur dalam memfungsikan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rajin beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jasad kita. Kita rajin membantu orang lain dengan tenaga kita,
dengan potensi yang kita miliki. Itu memfungsikan karunia Allah pada tempatnya, sesuai dengan fungsinya. Itu merupakan wujud syukur. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, anak cucu Nabiullah Yakub, tapi ibrohnya, pelajarannya ini berlaku untuk umum, untuk siapa saja, untuk Bani Adam, untuk kita-kita, bahkan kita-kita orang-orang yang beriman lebih layak untuk mengimplementasikannya. Kemudian kami maafkan kamu agar supaya kamu bersyukur. Syukur dengan keyakinan kamu bahwa segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam bentuk pengakuan, dalam ucapan alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Segala puji dan syukur untuk Allah atas nikmatnya, dan syukur dalam bentuk perilaku, memfungsikan nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diekspresikannya lewat ibadah ritual, bisa juga diekspresikannya lewat ibadah sosial, punya nilai manfaat buat orang lain di sekitarnya. Bukankah kata Allah lewat Rasulnya, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari ayat-ayat yang sudah kita kaji bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.